Video kali ini kita akan membahas lagi soal P3K kompetensi wawancara soal nomor 41 sampai 50. Soal nomor 41, apakah Anda akan meninggalkan pekerjaan yang menguntungkan jika itu membosankan? A. Pasti karena passion adalah segalanya. B. Kemungkinan besar iya. C. Tergantung hal-hal lainnya. D. Tidak karena secara logika menguntungkan. E. Melihat situasi dan kondisi sekitar lebih dahulu. Jawaban paling benar adalah A. Situasi lingkungan kerja yang tidak kondusif dan cenderung pasif dapat menurunkan semangat kerja dan kinerja seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan situasi pada soal pilihan yang tepat adalah pasti karena passion adalah segalanya. Soal 42. Menurut Anda, sistem kerja yang akan membuat Anda bersemangat untuk bekerja adalah A. Mengutamakan kerjasama kelompok karena keputusan yang diambil lebih valid. B. Bebas karena saya mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok. C. Mengutamakan kerjasama kelompok karena lebih menguntungkan. D. Mengutamakan bekerja secara mandiri dan di tempat yang relatif tenang. E. Saya lebih menyukai bekerja kelompok meskipun saya juga mampu bekerja secara mandiri. Jawaban paling benar adalah B. Kondisi yang ditampilkan pada pilihan jawaban menunjukkan tingkat kemampuan untuk berinteraksi sosial dan kerjasama dengan rekan kerja. Di antara pilihan jawaban yang disediakan, pilihan B karena menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik. Soal 43. Saat Anda mulai bekerja kembali setelah berlibur di akhir minggu, biasanya Anda akan merasa A. Tugas-tugas baru menunggu untuk dikerjakan. B. Bersemangat untuk melaksanakan tugas kerja. C. Merasa malas memikirkan suasana kantor yang hiruk-pikuk di awal minggu. D. Khawatir jika atasan akan menyalahkan saya untuk tugas kerja yang sudah dikerjakan. E. Berharap semoga saya bisa melewati hari ini tanpa masalah berarti. Jawaban yang paling benar adalah B. Bersikap positif dan memiliki motivasi tinggi dalam bekerja diharapkan dapat dimiliki oleh seorang ASN sehingga selalu bekerja dengan penuh semangat dan menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri. Di antara pilihan jawaban yang disediakan, pilihan B bersemangat untuk melaksanakan tugas kerja yang paling tepat. Nomor 44. Demi mencapai target kerja kelompok yang diharapkan, saya akan A. Mendorong semua orang agar bekerja sekeras mungkin jika diperlukan. B. Mendorong semua orang bekerja sebaik mungkin jika situasi memungkinkan. C. Mengawasi dengan ketat semua orang agar tidak ceroboh saat bekerja. D. Mengajak semua orang untuk saling bantu menyelesaikan tugas kerja. E. Memastikan target kerja tercapai tanpa menghiraukan apakah semua bekerja atau tidak. Jawaban yang paling benar D. Kemampuan menggerakkan orang lain untuk mencapai target kerja ditunjukkan oleh pilihan D. Mengajak semua orang untuk saling membantu menyelesaikan tugas kerja. Soal 45. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan profesionalisme ASN? A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Bekerja sesuai tupoksi masing-masing serta tidak mencampur aduk dengan urusan atau perasaan pribadi. E. Bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan arahan atasan. Jawaban paling benar D. Profesionalisme ASN dapat bekerja sesuai tupoksi masing-masing serta tidak mencampur aduk dengan urusan atau perasaan pribadi. Nomor 46. Menurut Anda, apa perbedaan mendasar antara pengajar dan pendidik? A. Pengajar belum tentu pendidik, namun pendidik adalah seorang pengajar. B. Pengajar sudah pasti pendidik, namun pendidik belum tentu pengajar. C. Pengajar sudah tersertifikasi, namun pendidik belum tersertifikasi. D. Tugas utama mengajar adalah menularkan unsur-unsur karakter baik dan positif kepada siswanya. D. Tugas utama pendidik adalah memberikan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya. Jawaban paling benar A. Perbedaan utama antara pengajar dan pendidik adalah
bahwa pengajar belum tentu bisa menjadi seorang pendidik. Tetapi seorang pendidik pasti juga seorang pengajar. Seseorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar dan mendidik. Guru yang menjadi seorang pendidik yang artinya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Menjadi guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Soal 47, belakangan ini Anda mendapati banyak tayangan televisi yang isinya tidak senonoh dan kurang mendidik. Sebagai seorang guru, Anda akan A. Mengajukan petisi untuk menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Menggalang massa untuk mendesak pemerintah melakukan tindakan pada stasiun televisi yang membandel. C. Meningkatkan sikap waspada siswa terhadap tayangan-tayangan berisi konten negatif dan pengaruhnya pada tingkah laku siswa. D. Mengajak para siswa untuk meminimalisir penggunaan media sosial dan media lain yang rentan menayangkan konten-konten negatif. E. Menghubungkan contoh tayangan TV tentang film yang ditonton dengan perilaku positif maupun negatif. Jawaban yang paling benar E. Sebagai seorang pendidik, guru memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah munculnya perilaku negatif pada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai moral etika yang baik sehingga tercipta generasi bangsa yang bertingkah laku baik dan bermoral. Di antara pilihan jawaban yang menunjukkan peran aktif guru dalam mencegah timbulnya perilaku negatif peserta didik akibat tayangan televisi berkonten negatif adalah menghubungkan contoh tayangan TV tentang film yang ditonton dengan perilaku positif maupun negatif. Soal 48, menurut Anda, kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah A. Suatu keharusan yang dilakukan. B. Suatu kebanggaan dalam hidup. C. Menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. D. Menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. E. Menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Jawaban yang paling benar adalah A. Aspek yang dinilai dalam soal ini adalah aspek profesionalisme. Dalam hal kemampuan, menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan adalah suatu keharusan yang dilakukan. Soal 49, Anda sedang menikmati suasana di sebuah fasilitas umum saat terlihat seseorang pemuda menempelkan poster di sekitar fasilitas umum tersebut. Setelah diamati, ternyata poster tersebut berisi hate speech suatu negara tertentu. Sikap Anda pada situasi tersebut: A. Membiarkan saja karena pemuda tersebut pasti sudah mendapatkan izin untuk menempelkan poster tersebut. B. Menghampiri pemuda tersebut dan menyadarkannya bahwa poster tersebut mengandung unsur radikal. C. Menemui petugas keamanan di sekitar agar pemuda tersebut mendapat teguran. D. Diam-diam menyobek poster yang sudah ditempel oleh pemuda tersebut agar tidak dibaca pengunjung yang lain. E. Mengajak pemuda itu untuk bersama-sama melepas poster yang sudah ditempel karena berbahaya jika dibaca oleh pengunjung. Jawaban yang paling benar adalah B. Aspek yang dinilai dalam soal ini adalah aspek integritas dan anti-radikalisme. Sebagai SN, Anda diharapkan memiliki sikap berani jika benar dan netral saat bekerja. Dengan demikian, sikap yang tepat sesuai dengan situasi pada soal adalah menghampiri pemuda tersebut dan menyadarkan bahwa poster tersebut mengandung unsur radikal. Soal 50, setiap orang sebenarnya mampu untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal. Hal ini berarti A. Bekerja giat akan meningkatkan prestasi kerja saya secara keseluruhan. B. Kritik dan pendapat orang lain tentang prestasi kerja saya sebenarnya tidak terlalu diperlukan. C. Membandingkan prestasi kerja saya dengan orang lain adalah hal yang kurang tepat. D. Tidak takut mengambil risiko merupakan hal yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja saya. E. Prestasi kerja sangat berarti bagi saya karena menunjukkan kemampuan saya dibandingkan orang lain. Jawaban paling benar adalah A. Di antara pilihan jawaban yang menunjukkan sikap terbuka dan positif pada motivasi kerja adalah pilihan A. Bekerja giat akan meningkatkan prestasi kerja saya secara keseluruhan. Dan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share.